Baik, kita lanjutkan di sesi kedua ya. Sesi kedua dalam mata kuliah leadership ya. Baik, kedua ini kita akan membahas tentang ini, tentang peran dan fungsi kepemimpinan. Jadi pemimpin itu dia mempunyai peranan penting dan dia pun mempunyai fungsi di dalam jiwa kepemimpinannya itu. Nah, diharapkan ketika mempelajari ini teman-teman mampu menjelaskan ya peran dan fungsi pemimpin di sini. Nah, seorang pemimpin di dalam suatu organisasi dia biasanya memiliki peranan yang sangat penting karena tidak hanya sekedar memimpin tetapi juga dia harus bisa memberikan visi dan misi atau arah kemana organisasi akan dibawa. Pemimpin juga harus mengenal ya dalam hal ini pribadi bawahannya dan mampu menggerakkan semua potensi dan tenaga bawahan seoptimal mungkin demi suksesnya suatu organisasi. Ini ada 4 komponen seorang pemimpin di dalam LO ya. Ini menurut Vetter ya. Dia mengatakan bahwa pertama seorang pemimpin itu harus mempunyai engagement, yaitu dia mengidentifikasi masalah, kemudian menghadapi masalah, kemudian mengatur orang untuk belajar bagaimana memecahkan masalah. Engagement. Kemudian yang kedua adalah system thinking. Bagaimana dia bisa mengenal sistem dan bagaimana menyebabkan ya menemukan penyebab masalahnya itu apa? System thinking. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mempunyai kompetensi adalah leading learning. Bagaimana dia bisa menggali potensi yang dimiliki oleh orang yang dipimpinnya itu. Yang keempat adalah self awareness ya. Adalah kesadaran diri ya, tahu akan kekuatan dia, tahu kelemahan dan sebagainya. Sehingga 4 kompetensi ini dimiliki ini sama seorang pemimpin. Ini pengertian pemimpin ya dalam sebuah peran pemimpin. Sebuah peran yang berisikan tanggung jawab yang berat. Ini tidak hanya sekedar memerintah ya sesuatu tugas, tetapi juga harus bisa mengarahkan kepada visi seorang pemimpin. Selain itu juga harus menjadi seorang ya yang pertama dalam melakukan tindakannya. Peran kepemimpinan dalam suatu organisasi ini dia mencakup 2 hal. Yang pertama adalah fungsi yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, antara manusia. Kemudian fungsi yang kedua adalah berkaitan dengan urusan produksi atau urusan pekerjaan atau urusan organisasi. Jadi ada 2 hal di sini peranan kita jadi seorang pemimpin. Nah, ada lagi mengatakan bahwa peran pemimpin ini juga dibedakan menjadi 3 macam. Satu, pemimpin sebagai pendesain. Pemimpin mempunyai konsep, mempunyai ide, mempunyai inspirasi, dan inspirasi itulah dia tuangkan di dalam rapat sehingga dia mendesain semuanya sesuai dengan apa yang akan dicapai dengan tujuan dia selaku pemimpin. Jadi pemimpin sebagai pendesain. Kedua, pemimpin sebagai penolong. Apa itu maksudnya penolong? Pemimpin bisa menolong anak buahnya, dalam hal ini bawahannya, jika apa tugasnya itu belum dipahami. Tugasnya itu ada masalah yang belum diselesaikan. Nah, itu bisa seorang pemimpin membantu dalam hal ini menolong yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tiba-tiba anak buah kita nggak hadir, sementara tugasnya urgent. Nah, ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang, maka mau tidak mau bisa diselesaikan langsung dibantu sama temannya yang hadir pada saat itu, dikerja dengan kerja bareng-bareng. Kemudian apa lagi? Pemimpin sebagai guru. Nah, pemimpin sebagai guru maksudnya apa? Berarti seorang pemimpin yang baik. Berarti pemimpin ini secara otomatis dia bisa memberikan pengarahan, memberikan pembelajaran kepada bawahannya. Yang pertama bawahannya tidak mengerti menjadi ngerti, yang bawahannya pertamanya tahu menjadi lebih tahu, bahkan seseorang yang pertamanya sudah ahli menjadi orang expert di bidangnya. Itu peran seorang pemimpin.
Kita bahas satu persatu. Pemimpin sebagai pendesain. Pemimpin ini tidak berada pada pusat tindakan dan arena popularitas. Karena pendesain, dia mengerjakan desainnya di belakang layar atau di balik panggung ya. Jadi dia mendesain semuanya, kemudian yang menjalankan adalah bawahannya. Seorang pemimpin yang mengintegrasikan 5 disiplin belajar, mulai dari personal mastery, ya artinya kemampuan atau skill secara personal, ada lagi mental model, ya bagaimana seorang pemimpin itu mempunyai karakter, ya mempunyai mental, ya mempunyai jiwa, modelnya seperti apa yang terbaik di dalam dia membuat desain. Kemudian apalagi share vision, dia punya visi misinya apa nih, di-share, diberikan kepada anak buahnya, sehingga anak buahnya nanti targetnya untuk mencapai tujuannya itu, visinya itu. Kemudian apalagi tim learning. Nah, bagaimana nih? Ada pembelajaran tim yang lebih luar biasa, belajar bersama-sama dengan harapan ketika mereka nanti mengerjakan bisa dengan mudah dan lebih cepat dan tanpa dikerjakan dengan step sendiri-sendiri. Kerjakan bareng-bareng kan lebih mudah, gotong royong ya, nggak kerasa capek dan sebagainya, sehingga kerja bareng-bareng, kerja bersama sama. Kemudian apalagi sistem thinking. Nah, dibuatkan nih pemikiran-pemikiran yang visioner, pemikiran-pemikiran yang baik, sehingga pemikiran-pemikiran yang thinking yang baik ini secara otomatis ya anak buahnya akan merasa lebih baik lagi, dia berpikir tidak hanya dia lebih mengeluh dan sebagainya, tapi dia memenuhi target yang ada sesuai dengan visi misinya. Kemudian apalagi? Pemimpin sebagai penolong. Pemimpin sebagai penolong maksudnya apa? Pemimpin sebagai penolong adalah pemimpin melihat organisasinya lebih dari satu sistem. Melihat tidak hanya sistem situ. Kenapa tidak hanya sistem? Karena di dalamnya ada apa, Pak? Di dalamnya ada manusia. Di dalamnya ada manusia. Yang dimana manusia ini dia mempunyai suatu organisasi sebagai manusia yang berharga dan manusia itu sendiri dapat berkembang sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan apapun yang mereka inginkan. Kemudian mendengar visi orang lain dan melihat visi pribadinya sebagai bagian dari visi besar ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi pemimpin ini sebagai penolong. Kemudian apalagi? Pemimpin sebagai guru. Pemimpin yang menumbuhkan semangat dan kemauan untuk belajar pada setiap orang dalam suatu organisasi. Jadikan tim kita ini sebagai ladang kita buat belajar. Bahkan kalau teman-teman misalnya punya suatu prinsip bahwa bekerja adalah pengalaman yang digaji. Kalau kuliah kan Anda bayar, Anda kuliah dapat ilmu. Tapi kalau misalnya kerja, dapat ilmu yang digaji. Jadi pemimpin sama. Anda jadi pemimpin yang dihargai sama bawahannya, tetapi Anda adalah bisa belajar menjadi pemimpin yang terus-menerus menjadi lebih bijak dalam menyikapi berbagai macam keadaan. Kemudian apa lagi? Pemimpin membantu anggotanya untuk memahami why, bagaimana. Bukan how to, bagaimana nanti. Tapi kenapa nih? Bagaimana nih kita selesaikan solusinya terhadap arah dan mengapa organisasi bergerak sedemikian rupa dan bahkan sedemikian cepat. Itu adalah seorang pemimpin sebagai guru. Tugas pokok dalam lingkup organisasi. Yang pertama di situ, menjalankan fungsi manajemen. Manajemen yang baik adalah bagaimana suatu manajemen itu dibuat dan disetting agar dia bisa membuat menjalankan semuanya sesuai dengan aturan. Mulai dari adanya perencanaan, mulai dari adanya organizing, perencanaan, organizing, actualing, sama controlling. Sehingga dengan menjalankan fungsi manajemen POAK ini, maka diharapkan organisasi itu dapat rapi, dapat berjalan sesuai dengan mestinya, dan bahkan dapat meningkat sesuai dengan target dan tujuan dari organisasi tersebut.
Kedua, menggerakkan dan memotivasi anggotanya untuk bekerja dengan efektif dan efisien. Ini tugas pemimpin. Bagaimana kita bisa memotivasi, bisa menggerakkan anggota-anggota kita agar anggota-anggota kita mau bekerja dengan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah memberikan visi yang jelas bagi organisasi ya secara keseluruhan. Visinya apa? Makanya kan dalam suatu usaha itu kan, dalam suatu pemimpin itu kita punya target. Visi misi jadi seorang pemimpin itu kan ada. Nah itulah yang dicapai, yang akan dikejar untuk bisa menjadikan bahwa visi misi itu dapat tercapai dengan baik. Keempat, menciptakan iklim dan budaya yang membuat para anggotanya nyaman. Buat suasana kerja yang kondusif, budaya kerja yang enak, sehingga anggota tim kita nyaman dengan kita, nyaman tempat kerja, nyaman dengan timnya, nyaman dengan bosnya, nyaman dengan budaya yang ada terbentuk dalam suatu organisasi tersebut. Yang kelima, menjadi orang pertama yang bertanggung jawab ya dalam hubungan dengan pihak luar. Nah, bagaimana nih kita menjadi nih orang yang pertama yang memiliki tanggung jawab lebih di dalam menjalin hubungan dengan pihak luar atau pihak mitra. Nah, ini ada fungsi kepemimpinan formal. Nah, fungsi kepemimpinan pada dasarnya ada dua aspek utama di situ. Ada aspek administrasi, bagaimana aspek ini dapat membuat formulasi, dapat membuat kebijakan, dan menyediakan segala macam fasilitas yang ada. Yang kedua, fungsi manajemen puncak. Bagaimana top manajemen dalam hal ini pimpinan tertinggi dari level direktur sampai manajer ya atau pemimpinnya meliputi mulai dari yang namanya perencanaan, mulai dengan namanya pengorganisasian sampai dengan pengawasan. Itu adalah fungsi manajemen puncak. Fungsi manajemen juga dilihat dari situasi sosial yang menurut seorang ahli dikatakan bahwa yang pertama, dimensi. Dimensi berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan yang terlibat pada tanggapan orang yang dipimpinnya. Itu adalah dimensi yang berhubungan dengan kemampuan orang yang dipimpinnya. Kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas pokoknya yang dijabarkan dan dimanifestkan melalui keputusan dan kebijakan pemimpin. Ini ya, ini adalah fungsi dari pemimpin. Nah, ada lagi fungsi kepemimpinan, nah diderivasikan. Maksudnya apa? Ada beberapa macam fungsi. Yang pertama adalah fungsinya fungsi instruktif. Apa maksudnya fungsi instruktif? Fungsi instruktif adalah pemimpin berfungsi sebagai komunikator. Berikan komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik berarti kita dapat memberikan komunikasi kepada bawahan kita, menyampaikan semua target kita, menyampaikan semua sambung lidah dari pemimpin kita yang lebih tinggi kepada bawahan kita dengan cara yang baik dan dimengerti oleh bawahan kita sesuai dengan instruksinya. Kedua, fungsi sebagai konsultatif. Maksudnya apa? Fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif ya sebagai komunikasi dua arah. Dikonsultatifkan. Pemimpin yang menggunakan komunikasi dua arah ada masalah dikomunikasikan. Kita mendengar dari bawahan kita mendengar dari teman-teman kita, sehingga dikonsultasikan jika ada masalah yang ada. Tiga, ada namanya fungsi partisipasi. Di mana fungsi partisipasi ini adalah pemimpin yang membuat aktif orang-orang yang bekerja dan dipimpinnya. Ini partisipasinya sama. Jadi bekerjanya bareng-bareng. Pemimpin juga membantu ya anak buahnya dalam mengerjakan tugasnya dengan caranya. Ya, ada yang ibaratnya dia ditanya udah sampai mana, ada yang perlu dibantu tidak, atau ada masalah tidak gitu. Itu disampaikan. Kemudian yang keempat adalah delegasi. Namanya delegasi itu pelimpahan wewenang.
kepada seorang pegawai yang dapat dipercaya. Yang tadi dikatakan ya di pertemuan pertama tadi. Nah, ini si bosnya ini dia nggak yakin semua tugasnya dia delegasikan ke anak buahnya, ke stafnya, ke manajernya dan sebagainya. Sehingga dengan pendelegasian itu seorang pemimpin tidak harus langsung turun tangan menyampaikan kepada bawahannya, tetapi melalui seseorang yang dipercaya sebagai wakilnya. Itu adalah delegasi. Kemudian yang kelima adalah fungsi pengendalian. Dengan fungsi pengendalian berarti di situ adalah dia mengatur ya, aktif mengatur aktivitas anggotanya di dalam bekerja. Ini adalah fungsi-fungsi dari pengendalian. Kemudian apa lagi? Fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki. Artinya apa? Bersifat hakiki di sini berarti selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha mencapai tujuan. Ya kan? Penentunya. Yang kedua, sebagai wakil ya atau juru bicara, jubirnya organisasi dalam hubungan dengan pihak luar. Boleh nih kalau kita nggak ini kan. Yang ketiga adalah sebagai komunikator yang efektif. Ya kan? Yang keempat adalah sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral di situ. Ciri-ciri seorang pemimpin ya dalam menghadapi sebuah dinamika dan kompleksitas kerja tinggi. Yang pertama nih, seorang pemimpin ini dia dalam menghadapi sebuah dinamika dan kompleksitasnya itu, pertama, dia harus punya yang namanya kecerdasan. Kedua, dia harus punya namanya kedewasaan sosial. Yang keempat, dia harus punya namanya motivasi dan dorongan berprestasi. Yang keempat, dia harus punya sikap dalam hubungan manusiawi. Nah, dengan sikap-sikap ini, dengan dengan keempat ini, dia punya kecerdasan, dia punya kedewasaan, dia punya motivasi dan dorongan berprestasi, dan dia punya sikap hubungan yang manusiawi. Yang dia bisa memanusiakan manusia. Ya, jangan mentang-mentang dia bos, kemudian anak buahnya diperlakukan seperti apa yang tidak seharusnya. Ini yang nggak boleh. Sifat-sifat dan etika pemimpin. Pemimpin adalah orang pilihan yang memiliki keistimewaan. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki sifat dan perilaku etis sebagai ini adalah pemimpin. Sebagai seorang pemimpin. Sifat dan etika seseorang pemimpin dalam kepemimpinannya menentukan sukses tidaknya seorang menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu membawa organisasinya dalam mencapai tujuan bersama. Juga secara personal ya, diterima oleh bawahannya. Kemudian, pemimpin yang gagal adalah pemimpin yang tidak sukses. Jadi, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dia bisa mencapai visi misi tujuannya itu apa. Ini sifat-sifat seorang pemimpin yang sukses ya. Yang pertama, dia punya berpengetahuan, cerdas banget, dia pintar ya. Kedua, berani mengambil risiko yang ada. Dengan dia berani mengambil risiko, ya kan? Nah, berarti dia menjadi orang yang siap menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga apa? Berinisiatif. Dengan dia berinisiatif, dia punya inisiatif tinggi ya. Dengan sendirinya inisiatif dia itu dia punya suatu ide-ide baru yang cemerlang. Sehingga yang keempat, setelah dia punya inisiatif, dia harus punya yang namanya karakter tegas. Dengan tegas ya, dia akan bisa menjadi orang yang pemimpin yang dikala dia dalam mengambil suatu keputusan dengan sigap, dia bisa langsung mengambil keputusan dengan cara baik. Yang kelima adalah bijaksana. Bijaksana berarti semakin bijak dia dalam menyikapi bawahannya, dalam menghadapi berbagai macam masalah yang di dalam organisasinya, maka jadi lebih baik lagi. Yang keenam adalah adil. Nah, adil itu sama ya. Jadi adil sesuai dengan porsi dan kerjaannya masing-masing gitu.
Yang ketujuh adalah taat secara spiritual, berarti hubungan dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 dia adalah berpembawaan baik, mempunyai karakter yang baik, mempunyai sikap yang baik. Yang ke-9 adalah ulet, ya, memiliki keuletan, rajin. Sehingga dengan dia rajin, dia bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses dan berhasil di dalam menjalankan kepemimpinannya. 10, bersemangat. Tetap optimis. 11, tidak egois. Kalau egois ya susah gitu kan. Karena seorang pemimpin yang baik dia tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. 12, ikhlas. Harus ikhlas dengan yang ada. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang ada, ikhlas, kemudian setelah itu berusaha kembali. 13, menguasai diri. Kontrol diri yang baik. Dengan kontrol diri yang baik, dengan menguasai diri, maka kita bisa menjadi pemimpin yang baik lagi. 14 adalah bertanggung jawab. Ya, dengan bertanggung jawab yang baik, seolah-olah kita akan menjadi orang yang lebih dipercaya lagi. 15, mampu bekerja sama. 16, menguasai permasalahan dengan rinci, masalahnya dikuasai dengan baik. 17 adalah bersimpati. Kemudian apa lagi? Sifat dan sikap pemimpin yang gagal. Apa tuh Pak sikap dan pemimpin yang gagal? Yang pertama, terlalu menekankan kewibawaannya. Seolah-olah pengen terlihat berwibawa, tapi dia akhirnya terjebak sendiri di situ. Yang kedua adalah mementingkan diri sendiri. Nah, ini yang bahaya. Yang ketiga adalah tidak dapat dipercaya. Yang keempat, tidak bisa menguasai diri sendiri. Yang kelima, takut mendapatkan saingan dari bawahan. Yang selanjutnya adalah kurang memiliki daya imajinasi. Kemudian terlampau mementingkan soal gelar. Nah, ini tidak terlalu penting. Walaupun gelar penting, tetapi tetap tidak berfokus pada seorang gelar, tapi berfokus kepada bagaimana caranya dia dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini sumbernya dari Imam Munawir ya, tentang bukunya Ajas-Ajas Kepemimpinan dalam Islam. Nah, ini berbagai macam hal ya yang berhubungan dengan kepemimpinan. Nah, kemudian sifat pemimpin yang berpengaruh pada keberhasilan kepemimpinan. Yang pertama adalah cerdas. Pemimpin harus cerdas. Yang kedua adalah dewasa. Dan dia kelasan di dalam hubungan sosialnya baik. Yang ketiga adalah memotivasi. Memberikan dorongan berprestasi. Yang keempat adalah sikap-sikap hubungan kemanusiaannya bagaimana. Ini menurut Herman Finner ya. Dikenal dengan nama 9C. Ya, ada di situ adalah conscious, kesadaran. Yang kedua adalah coherent, kemampuan mengkait-kaitkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah konstanti, kemantapan. Yang keempat adalah conviction, keyakinan. Yang kelima adalah creativeness, daya cipta, kreatifan. Yang keenam adalah conscientiousness, kecermatan dan kesesamaan. Yang ketujuh adalah keberanian, harus berani. Yang ke-8 adalah caption, gaya pemikat dan gaya menarik ya. Yang 9 adalah cleverness, mempunyai jiwa kepandaian, keterampilan yang cerdas gitu. Ini ya yang berhubungan dengan jiwa dan karakter pemimpin yang memang memiliki sifat-sifat yang baik, dan sifat-sifat itulah bisa menciptakan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang dia tidak hanya bisa dari diri sendiri, tapi dia mempunyai peranan penting di dalam kepemimpinannya itu sendiri. Monggo, jika ada sharing atau tanggapan, dipersilahkan. Monggo, silakan. Bapak, saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak bilang kan seorang pemimpin harus berani mengambil resiko ya Pak. Betul. Bagaimana jika dia sudah berani mengambil resiko, misalnya untuk membangun usaha, tetapi tiba-tiba di tengah jalan dia bangkrut gitu Pak? Apakah dia seorang pemimpin? Apakah dia jadi seorang pemimpin yang gagal? Baik, kebangkrutan itu adalah salah satu kesuksesan yang tertunda. Jika di dalam membangun suatu usaha,
Ayu misalnya sama Allah, misalnya keberhasilannya itu dia akan mencoba usaha misalnya kedua kali baru berhasil. Yang pertama dia harus gagal dulu. Dengan yang pertama gagal ini bukan berarti dia gagal dari segala hal. Tapi itulah caranya Allah memberikan pembelajaran kepada kita agar kita ini bisa melihat, oh lebih berhati-hati, lebih belajar dari masalah yang ada. Bahkan seorang pengusaha yang saat ini mereka masih eksis, mereka tak jarang yang namanya gagal jatuh bangun itu udah hal biasa. Tapi kenapa mereka terus bangkit? Karena mereka jatuh sekali bangun 2 kali. Jatuh 1000 kali, mereka bangun 1001 kali. Sehingga mereka adalah orang yang berani, mereka adalah orang yang kuat, orang yang penuh semangat, orang yang visioner, orang yang berani mengambil risiko ke depannya. Karena usaha yang sudah lama pun, usaha yang sudah besar pun, jika usaha itu sendiri dalam hal ini dia tidak berkembang, bangkrut ya bangkrut. Nokia zaman dulu, siapa yang nggak kenal HP Nokia? HP sejuta umat. Tapi ketika Android masuk, bangkrutlah Nokia kan. Dan sekarang juga menjadi HP yang tidak menjadi pilihan, bahkan Android yang menjadi pilihan saat ini. Nah, apakah itu gagal? Tidak. Berarti Nokia harus bisa memberikan inovasi baru, memberikan fitur baru dengan harga yang murah, bahkan juga kualitas yang lebih menjamin. Nah, itu kan adalah kegagalan. Usaha itu kan kalau Anda mau usaha, terus ketika teman-teman berpikir, Pak saya mau usaha, tujuan usaha apa? Untung Pak. Gak bisa. Ketika teman-teman memiliki target, Pak saya ingin jadi seorang pemimpin, Pak saya ingin usaha. Niat usaha itu pertama adalah teman-teman harus siap rugi. Kalau teman-teman usaha aja siap rugi terus jalan dong. Terus semangat dong. Tapi ketika teman-teman saya niat untung Pak, pertama untung, rugi, tutup. Tapi orang yang pertamanya niat rugi, untung, rugi, untung, dan terus dia jalan terus. Nah, itulah seorang pemimpin yang dimana dia tidak punya yang namanya jiwa atau keputusasaan di dalam dia berkembang, di dalam dia mengambil suatu keputusan, di dalam dia mengambil sikap. Yang jelas, apapun yang dia lakukan, semua semata-mata untuk kemajuan organisasi yang dia pimpin. Gitu ya, Yuk? Iya, Pak. Pak, tapi kalau misalnya kan kita bangun usaha nih, dengan sedangkan kita cuma modal pas-pasan nih, punya modal pas-pasan. Lalu misalnya gagal gitu kan, rugi. Nah, tapi gimana cara kita membangun usaha yang baru lagi gitu, Pak? Ada dua hal, seorang pewaris dan seorang perintis. Kalau seorang pewaris adalah orang yang kuat, yang memang Allah takdirkan dia adalah orang yang akan mengangkat derajat keluarganya untuk bisa menciptakan masa depan yang gemilang untuk dirinya dan keluarganya dan keturunannya. Ada seorang pewaris. Pewaris itu adalah orang yang bekerja, orang yang akan mendapatkan golden ticket dari orang tuanya sudah jadi pengusaha, dan itu akan diturunkan kepada anaknya sebagai second generasi yang mereka akan mengembangkan usahanya yang berkembang agar berkembang lebih pesat lagi. Nah, terus bagaimana Pak kalau ketika kita usaha terus tiba-tiba kita gagal dan memang kita nggak punya apa-apa? Lihat kemampuan kita. Kalau pada saat ini kita bisa menjalani dua hal sekaligus, Anda kerja dan Anda kuliah, Anda juga bukan usaha, silahkan jalani semuanya, walaupun usaha itu baru sekedar usaha side job, usaha sampingan. Dan teman-teman yang notabene-nya adalah perintis, tidak harus keluar tempat kerja, teman-teman stay dengan usahanya teman-teman yang jadi sampingannya. Teman-teman ketika usaha sampingan ini bangkrut, teman-teman masih punya uang dari hasil kerja teman-teman. Pak, waktu kita nggak full, betul tidak full. Tapi usaha yang baik, usaha untung itu jika dia sudah beroperasional minimal 2 tahun. 2 tahun itu kita baru tahu untungnya. Kenapa baru tahu untungnya? Karena yang dilihat ketika misalnya di dalam suatu ini, dia akan mulai itu terlihatnya. 2 tahun. Oh, pemasukan setiap bulan itu sekian. Oh, dalam setahun gini-gini pemasukannya. Tapi kalau misalnya dia enggak itu gimana? Berat kan? Nah, beratnya itu yang dirasakan bahwa yang namanya ketika kita jatuh bangun, yang lebih berat lagi kalau kita
perintis, kita nggak punya uang. Tapi kalau kita masih kerja, kita masih punya uang, kita masih bisa bikin usaha baru yang kedua. Walaupun yang pertama gagal, move on, lupakan. Ambil sikap yang baru, kira-kira peluang apa yang ada, kegagalan yang sudah ada, jadikanlah pembelajaran agar teman-teman tidak terjerumus kembali kepada hal yang salah itu. Gitu. Oh, gitu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Monggo. Karena kalau misalnya kita beda dengan kalau orang tua kita kaya ya, orang tua punya duit banyak, ya tinggal jadi pewaris lebih mudah. Karena pewaris lebih indah dibandingkan perintis. Mangga, Mas Yadi. Oke, Sir, saya mau menanyakan, saya juga pernah menjadi pemimpin, sudah menerapkan fungsi jadi seorang pemimpin ya, Sir ya. Nah, setelah fungsi dari pemimpin itu udah berjalan, tapi kadang-kadang kita sudah tegas juga sih, Sir. Gitu ya. Udah tegas, tapi masih ada sebagian untuk provokator, begitu, Sir. Dari kegiatan-kegiatan saya seperti itu. Tapi itu di luar dari tim, Sir. Bagaimana itu, Sir? Kok bisa di luar dari tim? Kan kita kerja kan dengan tim kita. Iya, kan ada sebagian tim itu kan ada tim lain sih, Sir ya. Oke. Gitu. Nah, jadi tim lain itu yang provokator begitu, Sir. Jadi tim saya itu juga ikut-ikut percayain aja gitu, Sir. Begitu. Oke, bagaimana mengatasi? Ada berapa tim di situ? Kalau saya sih pengalaman saya sih ini timnya itu memang nggak kelihatan, Sir. Jadi yang saya tahu tuh tim lain dan itu memang jelas mereka tuh melakukan provokator begitu, Sir. Oke. Dan menjerumuskan tim saya sendiri begitu, Sir. Oke. Biasa yang namanya kerja itu, yang namanya provokator itu pasti ada. Dan orang itu kenapa dia membuat jadi provokator? Karena mereka tidak punya skill. Mereka adalah orang-orang yang tidak produktif, orang-orang yang tidak bisa berinovasi, tidak punya kreativitas. Sehingga mereka dengan cara itulah mereka melakukan dengan cara menjatuhkan lawannya, menjatuhkan orang lain sebagai kambing yang dihitamkan. Nah, ini banyak di dunia kerja kayak gini akan ketemu, pasti ketemu. Terus bagaimana caranya kita menyikapi dengan karakter orang seperti ini? Yang pertama adalah kita diam saja. Tapi dengan diamnya kita bukan berarti diam kita nggak melawan. Kita diam, kita harus lebih cerdas melihatnya. Kita harus mengumpulkan berbagai macam data yang ada, ya kan? Nah, kerjaan dia apa dan segala macam apa, tunjukkan kerjaan kita di tim kita itu menjadi kerjaan tim yang hebat. Tetapi kerjaan yang orang yang bukan timnya, yang dia menjelek-jelekan kita, biarkan. Nanti dengan sendirinya kelihatan mana yang produktif, mana yang tidak produktif. Ketika ada tim yang tidak produktif dengan sendirinya, maka seorang pemimpin tertinggi dalam hal ini pasti akan melihat, oh ternyata selama ini yang tim ini cuma ngomong doang, kerjanya nggak ada, ya kan? Dia ibaratnya ngomongnya pinter tetapi nggak ada hasil kerjanya. Gitu. Tetapi tim yang ini, walaupun dia diam, dia difitnah, dia di apa segala macam, tapi dia akan lebih baik lagi. Itu hal biasa sih. Apalagi kalau kita pemimpin di pemerintahan ya, itu mungkin lebih berat lagi ya. Ibaratnya dengan yang menjatuhkan dan segala macam. Jangan pernah takut jika kita dijatuhkan oleh lawan kita, atau oleh teman kita, atau orang lain siapapun. Kalau kita dijatuhkan, berarti jelas kualitas kita lebih hebat dibandingkan dia. Dia memikirkan 1000 cara untuk menjatuhkan kita, tapi kita berpikir bagaimana memberikan prestasi 1000 kali lipat untuk kerjaan kita, untuk tim kita, untuk organisasi kita, agar kita menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan dengan tim lainnya. Jadi energinya beda. Kita pakai energi positif untuk terus berkarya, membangun inovasi baru, kreativitas baru, tetapi orang yang menjatuhkan, dia memikirkan 1000 cara bagaimana menjatuhkan kita. Jadi lebih capean yang berniat menjatuhkan sebenarnya dibandingkan dengan yang produktif sebenarnya. Nah, jadi memang banyak dan itu harus bijak kita menyikapinya. Seorang pemimpin juga harus bijak.
dengan kita bijak di dalam menyikapi semua hal yang ada, kita akan menjadi orang yang naik derajat. Kenapa? Karena kalau kita seorang pemimpin, berarti kita ada jadi orang yang pembelajaran dari waktu ke waktu. Karena kalau dasarnya kita pemimpin dari dulu, ketika kita masuk ke dalam dunia baru pun kita akan dijadikan seorang pemimpin. Karena kebiasaan kita dalam memimpin, cara kita dalam menyampaikan aspirasi, dalam menyampaikan pendapat, dalam mendelegasikan tugas dan sebagainya, kita menjadi orang yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Ini yang menyebabkan diri kita menjadi lebih baik, jadi diri kita yang lebih bijak di dalam menyikapinya, sehingga kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang ketika kita dijatuhkan kita tidak bergeming, kita pun tidak takut, tapi kita terus maju, dan dengan kita terus maju, kualitas diri kita akan semakin meningkat dan diri kita akan jadi semakin kuat. Karena jika ada orang yang menjatuhkan ke kita, pribadi kita akan jadi lebih hebat dibandingkan pribadi orang yang berniat menjatuhkan. Karena kalau orang berniat menjatuhkan, dia mengatur strategi licik di dalam pengambilan keputusan, di dalam dia menjatuhkan. Tetapi kalau kita tidak punya niat itu, kita B aja, kita biasa aja. Yang penting kita tetap menjalankan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan agama kita masing-masing. Yang muslim ya sholatnya jangan tinggalkan dan segala macam. Insya Allah tidak akan dijatuhkan sama siapapun jika memang belum waktunya jatuh. Buah aja di pohon pada waktunya jatuh akan jatuh sendiri tanpa harus disogok dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita dijatuhkan sama orang lain, yakin kalau Tuhan belum berkehendak, Allah belum berkehendak, kita tidak akan pernah jatuh dari kepemimpinan kita. Itu ya Mas Yandi. Oke, Syah. Oke, sudah jam 9. Masih ada? Ini kita 2 sesi ya. Nanti bahannya saya share di Adlink. Oh, belum saya absen ya. Oke, saya absen. Ini hadir semua? 5 orang? Sepertinya ada yang ini, Sir. Kayak misalkan, tadi kan aku lihat ada Mbak Helen ya. Nah, mungkin belum ngisi KRS, jadi belum muncul di Adlink gitu, Sir. Oke, yang belum muncul di Adlink berarti nanti di grup WhatsApp ya, di note ya. Jadi pertemuan hari ini ya, berarti pertemuan 1 dan pertemuan 2 yang tidak ada di Adlink ya. Yang ada di Adlink nih Jessifah Maulidah ada? Ada Jessi? Ada, Sir, tapi Ada. nggak jawab. Oke, jawab ya, soalnya saya ngebuka ini, nggak lihat di Jimit-nya. Tia Nur Hasanah? Hadir, Sir. Hadir. Fitriana? Ada, Sir. Ada, oke. Ayu Azhari? Hadir, Sir. Yandi? Hadir, Sir. 5 orang. Yang belum terdaftar di sini siapa? Tadi sih aku lihat ada Mbak Helen sih. Cuman mungkin belum ini, nanti saya tanyain deh, Sir. Boleh. Kalau nanti dia masuk, note aja di grup ya. Jadi biar nanti ketika pas ini masuk ya, jadi langsung nanti saya edit di pertemuan 1, pertemuan 2-nya. Ini pertemuan 2 ya. Ini udah saya inikan, kita 2 sesi hari ini. Bahannya nanti saya share di sini ya. Ini belum saya selesaikan, ini saya selesaikan. Sudah 2. Nah, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Untuk ini ya. Iya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita 2 sesi sampai dengan jam 9 malam nih ya. Nih yang belum pada makan berat nih, yang tadi baru buka puasanya belum makan berat, silakan selesaikan. Yang belum pada isya belum taraweh ya silakan taraweh masing-masing gitu ya. Karena setelah taraweh jamaah di masjid sudah selesai. Ya, kita cukupkan ya bersama-sama untuk hari ini, dan sampai jumpa di Kamis kita ketemu lagi ya kalau ngambil entrepreneurship ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.